Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Ustadz Solehudin dalam mata pelajaran Muhadasah. Seperti yang sudah Ustadz sampaikan lewat musyrif pada hari ini, pagi tadi, bahwa Mapel Muhadasah sekarang menggunakan kitab yang sudah anak-anak dapatkan dari madrasah. Dan Ustadz juga memberikan PDF untuk siapa yang belum bisa mengambil bukunya. Jadi silahkan download di PDF yang sudah Ustadz sediakan di Google Drive Ustadz. Baik, silahkan mulai dibuka buku Muhadasahnya ya. Halaman 144 ya. Kemarin kita sudah membahas atau mengartikan 3 percakapan ya, 3 percakapan Muhadasah bab ke-7 tentang ad-dirasah. Nah, sekarang kita akan belajar lebih detail tentang mufradat atau kosakata yang ada dalam percakapan tersebut. Jadi marilah anak-anak, sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan dibuka halaman 144 ya. Al-mufradat ya, kosakata. Kosakata bahasa Arab yang ada di percakapan, 3 percakapan yang sebelumnya ya tentang ad-dirasah. Unzur wastami' wa a'id. Lihat, dengarkan dan ulangi ya. Mukhtabar ya, mukhtabarun. Mukhtabarun. Jami'atun. Jami'atu Ummil Qura. Jami'atu Dimashqa. Saffun. Kulliyatun. Kulliyatut tibbi. Kulliyatut tarbiyah. Maktabatun. Jadwalun dirasiyun. Mawaddat dirasiyatun. Al-lughatul arabiyyatu. As-saqafatul islamiyah. Ar-riyadiyat. Al-ulumu. Al-hasubu. Lawhatun. Hissatun. Istirahatun. Ikhtibarun. Yadrusu. Yaktubu. Yanzuru. Sekarang kita sambil melihat gambarnya, coba diperhatikan kalimatnya dan kira-kira maknanya apa setiap kosakata tersebut ya. Mukhtabarun bermakna apa? Kira-kira mukhtabarun dari gambarnya kita bisa melihat sebuah lab ya, lab IPA. Karena di situ ada alat-alat prakteknya. Jami'atun, apa makna jami'ah? Jami'ah bermakna universitas ya, kampus ya. Jami'atu Ummil Qura ya. Berarti Universitas Ummul Qura ya. Jami'atu Dimashqa. Berarti Universitas Dimashqa, makna Dimashqa? Damaskus ya. Sofun. Apa makna sofun? Unzur ilas surah. Ya, kelas ya. Kulliyatun. Apa kuliah? Ya, kuliah itu adalah fakultas. Jadi kalau jami'atun itu universitas, kalau kulliyatun fakultas. Kulliyatut tibbi ya. At-tibbu, kedokteran
ya berarti fakultas kedokteran. Ya. Kulliyatut tarbiyah di fakultas pendidikan. Maktabatun, ya sudah kelihatan itu gambar apa, ya. Perpustakaan. Jadwalun dirosiyun, ya, jadwal pelajaran. Mawaddat dirosiyatun, ya. Mawaddat dirosiyatun adalah mata pelajaran, ya. Al-lughatul arabiyyatu, ya bahasa Arab. As-saqafatul islamiyah, itu budaya Islam, ya kultur Islam. Ya, ar-riyadiyat, apa makna riyadiyat? Ya, kita bisa lihat gambarnya ada hitung-hitungan berarti matematika. Al-ulumu, ya IPA. Al-hasubu, al-hasub, ya komputer. Lauhatun, apa makna lauhatun? Lauhatun bermakna papan, ya papan. Hissatun, apa makna hissah? Hissah itu jam pelajaran, ya hissatun. Istirahatun, istirahatun bermakna, ya kita sudah bisa mengetahui dari kalimatnya seperti bahasa Indonesia kan juga mengambil dari situ juga. Istirahat, istirahat. Ikhtibarun, ya apa kira-kira nih? Ikhtibar adalah ujian. Yadrusu, ya yadrusu. Apa itu yadrusu kira-kira? Kita lihat gambarnya ada seorang talib atau siswa yang sedang membaca atau belajar. Maka yadrusu bermakna sedang belajar. Ini fi'il mudhari, ya. Ingat, fi'il mudhari kita mengartikan dengan sedang atau akan. Ya, sedang atau akan. Kalau fi'il madhi menggunakan telah atau sudah. Jadi ada keterangannya. Jadi kalau di sini menggunakan fi'il mudhari dengan huruf mudharaah ya, berarti dia sedang belajar. Ya, yadrusu, dia sedang belajar. Yaktubu, ya berarti apa? Kata yaktubu fi'il mudhari juga dia sedang menulis. Ya. Yanzuru, dia sedang melihat. Ya, dia sedang melihat. Nah, ini juga jangan dilupakan materi fi'il mudhari, fi'il madhi, ya. Nah, dalam pelajaran Qawaidul Lughah kita sudah belajar banyak. Nah, kita sekarang belajar bagaimana menggabungkan antara alat, ilmu alat atau cara-cara berbahasa Arab dengan baik, ya. Dengan menggabungkan antara materi qawaid dengan muhadasah. Baik, sekarang kita lihat at-tadribul awal. Silakan kamu latihan mengerjakan yang sudah punya bukunya, berarti menggunakan buku diconteng-conteng, ya. Boleh dioret-oret tapi pakai pensil saja ya biar mudah dihapus. At-tadribul awal halaman 145. Da', ya, letakkan alamatun tanda silang, ya. Berarti yang salah. Alal kalimatil gharibati, ke kata yang asing. Fi kulli majmu'atin, di setiap kumpulan atau deretan itu. Jadi dari beberapa gambar itu ada yang asing, ada yang membedai sendiri. Ya. Sekarang kita lihat contohnya nomor 1. Kira-kira yang mana jawabannya? Di situ ada gambar sofun, ada maktabatun, ada baitun, ada mukhtabarun. Kira-kira yang asing yang mana? Silakan dicetak. Yang kedua, riyadiyatun, tobibun, ulumun, hasubun. Mana yang asing dari deretan gambar tersebut? Ya. Nomor 3. As-sobahu, al-zuhru, al-masa'u, as-samaku. Ya, kalian sudah tahu kan artinya itu semua. Jadi kira-kira mana di antara deretan tersebut yang asing, yang tidak sesuai dengan kumpulan lainnya. At-tadribus tsani, latihan kedua. Silakan ya, sil bainal mufrad wal jam'i. Sambungkan di garis, ya, mana yang bentuknya mufrad, mana yang jamak.
Mufrad itu apa? Kemarin kita sudah pernah belajar satu, ya, menunjukkan satu bendanya atau orangnya. Kalau jamak lebih dari dua, ya, tiga dan seterusnya itu jamak. Berarti kita cari, ya, ini juga mudah sekali karena akan sangat kelihatan. Yang pertama di situ ada syahrun, ya, syahrun. Apa makna syahrun? Syahrul Ramadan berarti bulan, ya. Dicari di bawahnya, di kotak-kotak di bawahnya, kira-kira jamak yang tepat untuk kata syahrun itu apa? Samping kirinya ghurfatun, ya, ruangan. Salatun, samping kirinya lagi nomor 3. Nomor 4 hissatun, ya. Yang kelima yaumun. Oke. Ya, silakan di digaris sesuaikan. Kemudian halaman 146 mufradatun idhofiyatun. Ya. Kita akan belajar bagaimana mengartikan atau memaknai mufradat kosakata yang terdiri dari dua kata tapi disandarkan, ya, penyandaran. Ungdur wastami' wa'id, ya. Sini ada gambar mobil dan ada urutan angka di bawahnya. Al-ula, ya, al-ula bermakna yang pertama, ya. Jadi awalun, ada awalun, al-ula yang pertama, ya. As-saniyatu, ya, kedua. As-salisatu, ketiga. Ar-rabi'atu, keempat. Al-khamisatu, kelima. As-sadisatu, keenam. As-sabi'atu, ketujuh. As-saminatu, kedelapan. At-tasi'atu, ke-9. Al-ashiratu, ke-10. Ya, jadi kita mengartikannya dengan menggunakan kesekian. Ya. Tapi kalau awal, isnain, salasah itu berarti 1, 2, 3. Beda ya. Kita lihat latihannya at-tadribul awal. Ratib al-i'dad. Urutkan. Hitungan tersebut urutkan, ya. Coba lihat, kamu silakan urutkan, ya. Cara dikerjakan latihan, cara mengerjakannya mungkin dengan bisa memberikan nomor di bawah setiap kotak gitu ya. Mungkin mana yang pertama, mana yang kedua, ya. Mudah ya, ini sangat mudah sekali. Kemudian at-tadribus tsani, latihan kedua, sil bainal adad wa kitabatihi. Sambungkan antara jumlah hitungan bilangan dengan tulisannya. Ya, jadi kamu menyambungkan hurufnya, angkanya dengan tulisan lughahnya, tulisan Latinnya, ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Di sini ada as-sabi'atu, at-tasi'atu, as-sadisatu, al-ashiratu, as-saminatu. Ini sangat mudah sekali. Saya kira ini anak SD juga bisa, jadi kamu harus bisa. Yang terakhir adalah latihan ketiga, sil bainal adadain al-munasibain. Sambungkan antara hitungan-hitungan tersebut yang berkaitan, ya, yang berkaitan. Berarti yang menggunakan tak marbutoh dengan yang tidak menggunakan tak marbutoh itu harus disambungkan. Yang pertama al-ashiru. Nah, sangat gampang. Kemudian as-sabi'u, at-tasi'u, as-thaminu, as-sadisu. Ya, silakan. Berarti ada berapa latihan ini, ya? Wahid, snain, ya. Wahid, snain, salasah, arba'ah, khamsah. Ada 5 latihan, silakan dikerjakan di bukunya masing-masing menggunakan pensil. Yang belum punya bukunya PDF boleh dioret-oret mungkin dengan menggunakan komputer, bagaimana sekreatif kalian. Ya, tidak usah dikumpulkan, tapi nanti Ustadz ceknya ya kalau sudah masuk, mungkin itu lebih baiknya ya. Jadi itu saja yang mungkin bisa Ustadz sampaikan. Silahkan anak-anak pelajari betul ya, kosakatanya dihafalkan juga agar anak-anak bisa juga menggunakan kosakata tersebut untuk berbicara bahasa Arab. Itu yang bisa Ustaz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, keliruan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.